Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam berjumpa kembali dalam program budaya dari Kabupaten Flores Timur. Kami sungguh berterima kasih karena sudah mendapatkan kehormatan boleh mengisi 2 kali acara dalam program ini di sepanjang tahun 2020. Pada kesempatan pertama kemarin kita boleh mengenal tentang budaya Kriot Inge, tentang tenun premium dari Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini kita boleh mengenal tentang budaya kuliner tradisional dari masyarakat Lama Holot, dan kita memperkenalkan dalam bentuk nasi tonuwujo dari khas Kabupaten Flores Timur. Baiklah, sebelum kita membahas bahan dan proses pembuatan nasi tonuwujo, baik jika kita mengetahui tentang legenda tonuwujo. Tonuwujo adalah seorang putri yang hidup di zaman dulu saat kita belum mengenal agama. Dulu masyarakat Lama Holot ditimpa musibah kelaparan yang berkepanjangan. Masyarakat Lama Holot adalah suku yang dominan mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur. Putri Tonuwujo dianggap sebagai ibu kehidupan oleh masyarakat Lama Holot. Di saat masyarakat Lama Holot ditimpa musibah kelaparan, Putri Tonuwujo mendapat petunjuk dari dewa agar Putri Tonuwujo berkenan mengorbankan dirinya untuk makanan sumber kehidupan masyarakat yang sedang ditimpa bencana kelaparan. Maka 7 saudara laki-laki Putri Tonuwujo menyiapkan ladang dan segala yang diminta oleh Putri Tonuwujo. Dengan berat hati, 7 saudara laki-laki Tonuwujo melaksanakan permintaan Putri Tonuwujo sesuai dengan perintah dewa. Perintah dewa adalah mengorbankan Putri Tonuwujo di ladang, menumpahkan darah Putri Tonuwujo di sebuah batu, dan di mana tubuh Tonuwujo dicincang-cincang sebagai sumber tumbuhan pangan-pangan yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai padi, sorghum, jewawut, ubi kayu, ubi jelati, dan jagung, dan masih banyak lagi. Setelah Tonuwujo menumpahkan darah di ladang, 7 hari kemudian, semua tubuh Tonuwujo menjadi tanaman sumber kehidupan. Dan sejak saat itu, masyarakat Lama Holot hidup dalam berkelimpahan dan sejahtera hingga saat ini. Dari cerita legenda tersebut, kami mencoba mengenangnya dalam masakan nasi Tonuwujo sebagai bentuk penghormatan akan pengorbanan dan cinta yang besar Putri Tonuwujo kepada masyarakat Lama Holot. Sebelum kita membahas tentang bahan dan proses pembuatan nasi Tonuwujo, kita baik mengetahui bahwa nasi Tonuwujo terdiri dari 5 jenis masakan yang mendukung nasi Tonuwujo. 5 jenis masakan tersebut adalah nasi sorghum, yang kedua rumpu rampe, dan ketiga ikan bumbu pedas, ada juga telur bumbu kuning, dan juga emping jagung. Baiklah, sebelum kita memulai proses, ada baiknya kita mengenal bahan-bahan pembuatan nasi Tonuwujo. Yang pertama adalah nasi tumpeng sorghum. Di sini melambangkan wujud syukur kita kepada Tuhan, juga melambangkan Gunung Ile Mandiri yang ada di Flores Timur.
Bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram sorghum dan kurang lebih 600 ml air. Kali ini kita akan coba memprosesnya dengan rice cooker. Yang kedua adalah masakan rumpu rampe. Terdiri dari 7 jenis sayuran, melambangkan Saudara Tonuwujo, juga 7 karunia Roh Kudus. Adapun sayuran itu adalah daun singkong, daun pepaya, daun kelor, jantung pisang, buah pepaya, bunga pepaya, dan juga kangkung. Bumbu yang perlu disiapkan adalah 10 siung bawang merah dan 5 butir bawang putih. Tambahkan garam, juga irisan cabai merah. Yang ketiga adalah telur bumbu kuning. Di sana mengibaratkan suatu masa peralihan dari pengorbanan Putri Tonuwujo. Sejak saat itu, masyarakat Lama Holot tidak pernah hidup kekurangan. Hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan berjaya. Telur bumbu kuning juga melambangkan masa Paskah, di mana ada tradisi Semana Santa di Larantuka yang sudah dijaga selama 5 abad lebih lamanya. Bahan yang dibutuhkan adalah 5 buah telur rebus, 10 siung bawang merah, 5 buah bawang putih, 5 buah kemiri yang disangrai, 3 siung kunyit, jahe yang dimemarkan, juga ada daun jeruk. Masakan yang keempat adalah ikan bumbu merah. Ikan bumbu merah bisa diganti juga dengan ayam. Ini mengingatkan kita kepada darah dan pengorbanan Putri Tonuwujo kepada saudaranya dan masyarakat Lama Holot. Bahan yang dibutuhkan untuk ikan bumbu merah adalah 500 gram ikan kerapu atau bisa digantikan dengan ayam, 10 buah cabai merah besar, 15 buah cabai rawit, 10 siung bawang merah, ditambah bawang putih 5 siung, juga ada jahe yang dimemarkan, serai, daun salam, daun jeruk, juga air asam. Nah, menu yang terakhir adalah emping jagung. Emping jagung titi adalah cemilan kegemaran masyarakat Lama Holot. Emping jagung titi adalah salah satu cemilan yang digemari dan menjadi kebanggaan masyarakat Lama Holot. Bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram emping mentah yang kita goreng. Nah, sekarang kita mulai proses pembuatan nasi Tonuwujo. Kita siapkan 250 gram sorghum ke dalam mangkok rice cooker. Di sini saya mencoba memperkenalkan proses pembuatan nasi sorghum dengan peralatan yang modern. Jadi untuk memudahkan teman-teman menyantap nasi sorghum, di mana di sini adalah makanan sehat yang kaya nutrisi dan gizi. 250 gram nasi sorghum kita campur dengan kurang lebih 1 liter air. Di sini perbandingannya boleh 1 dibanding 3 atau 4. Jadi bisa 250 gram sorghum bisa menggunakan air sebanyak 750 ml air. Jadi perbandingan antara sorghum dan air 1:5. Nasi sorghum akan siap tersaji kurang lebih 30-45 menit.
Baiklah, kita melanjutkan proses pembuatan masakan yang kedua adalah rumpu rampe. Yang pertama, kita merebus daun singkong dan bunga pepaya dengan air garam. Setelah air mendidih, kita akan masukkan daun singkong juga bunga pepaya yang sudah dicuci bersih. Sambil menunggu air mendidih, kita akan campur buah pepaya yang sudah diiris tipis dengan air garam agar dia menghilangkan getah pepaya. Kita ramas buah pepaya dengan garam sampai dia lentur. Kita diamkan sebentar sambil menunggu air mendidih. Sebelum kita masukkan daun singkong ke dalam air rebusan, kita harus memotong-motong daun singkong. Ini juga adalah cara dari nenek leluhur kita yang mengajarkan ini. Tujuannya adalah biar kita tidak agak mabok, mengurangi rasa mabok saat mengkonsumsi daun singkong. Setelah air mendidih, kita masukkan daun singkong juga daun pepaya. Kita aduk hingga dia terlarut air. Sambil menunggu daun singkong matang, kita boleh bersihkan daun kelor. Setelah direbus, kita cuci dulu daun singkong juga bunga pepaya. Berikutnya kita siapkan jantung pisang. Kita saat ini akan proses jantung pisang. Kita didihkan air yang sudah dicampur garam untuk merebus jantung pisang. Dimaksudkan agar getahnya bisa hilang dan semoga bisa mengurangi warna hitam. Jadi nanti jantung pisang yang dihasilkan akan lebih bersih dan putih. Kita potong jantung pisang dan dilarutkan ke dalam air yang sudah dilarutin garam. Sambil menunggu proses perebusan jantung pisang, kita mulai memproses ikan bumbu merah. Ikan kurang lebih 500 gram ikan kerapu. Kita potong-potong silet. 500 gram. Kita campurkan air jeruk, air peresan jeruk, ditambahkan dengan sedikit garam, aduk, kemudian dituang ke dalam ikan. Kemudian aduk lagi untuk ratakan. Kita campurkan sedikit sagu. Kita diamkan beberapa menit setelah air jeruk dan tepung sagu meresap. Oke, kita diamkan sebentar. Kita tunggu air mendidih. Oke, masukkan. Sambil menunggu jantung pisang matang, kita boleh panaskan minyak untuk menggoreng ikan.
Kita tuang semua tuang. Aduk. Angkat ya. Kita mulai membuat nasi tumpeng sorghum. Setelah nasi matang, kita basahkan cetakan tumpeng, lalu kemudian kita tuang nasi sorghum ke cetakan tumpengnya. Tekan dan padatkan. Setelah ikan digoreng, kita mulai memasak dan menumis bumbunya. Bumbu yang dihaluskan kita mulai tumis, dicampur dengan daun jeruk, serai, lengkuas, dan daun salam. Tumis hingga harumnya merata. Kita masukkan ikannya, aduk rata. Air asam kurang lebih 1 sendok makan, garam secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Jadilah ikan bumbu merah. Kita siapkan selanjutnya masakan telur bumbu kuning. Kita panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan telur untuk digoreng sebentar. Semua. Sambil menunggu telur matang, kita mulai menumis bumbu untuk telur. Kita masukkan bumbunya, tumis hingga harum. Masukkan jahenya.
kita tumis. Kita masukkan telur. Oke. Kita masukkan santan. Kurang lebih 300 ml santan. Tuangkan garam secukupnya. Jangan sampai ada yang bersih. Merica, gula putih, kita mulai proses pembuatan sayur rumpu rampe masakan khas Lama Holot. Kita tumis bawang putih, bawang merah. Masukkan bawang merah, irisan bawang merah. Kita masukkan irisan pepaya yang sudah dicuci dengan air garam. Kita tumis hingga layu. Kita masukkan sedikit garam. Setelah buah pepaya sudah mulai layu dan empuk, kita masukkan bunga pepayanya, lalu kemudian menyusul sayur yang lain. Dan sebagai pelengkap ada cemilan emping jagung titi yang kita sudah oles dengan proses penggorengan. Sebelum digoreng, empingnya dijemur lalu kemudian digoreng dan ditiriskan sebagai pelengkap nasi tonu hijau. Inilah hasil proses pembuatan nasi tonu hijau, nasi campur khas Larantuka, yang terdiri dari nasi tumpeng, sorghum, kemudian rumpu rampe, ada ikan bumbu merah, juga telur bumbu kuning, dilengkapi dengan cemilan kegemaran masyarakat Flores Timur, emping jagung titi. Kami berterima kasih kepada BPNP Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan nasi khas Flores Timur, yaitu nasi tonu hijau. Terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mensukseskan program ini. Akhir kata, kami mengajak saudara, para sahabat, dan handai tolan untuk berkenan berkunjung ke Flores Timur. Nikmatilah pesona alamnya yang luar biasa, keaslian panoramanya, dan
nasi campur khas Larantuka Tonu Gujo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.